Irjen Verdi Sambo, dua perwira tinggi Polri ikut terseret dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jakarta. Baru saja sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada Selasa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan adanya tersangka baru pada kasus meninggalnya Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bertempat di Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo diumumkan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J. Tim Sus telah memutuskan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Selasa. Selain itu, Kapolri juga mengungkapkan adanya 11 personel Polri yang terdiri dari perwira tinggi dan menengah yang ditempatkan oleh Makobrimob Kelapa II Depok untuk dimintai keterangan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel bertambah menjadi 11 personel Polri, terdiri dari 1 orang bintang 2, 2 orang bintang 1, 3 kombes, 3 orang AKBP, 1 kompol, dan 1 orang AGP. Ujar Kapolri. Menurut Kapolri, pemeriksaan tim sus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal Kapolri, mengungkapkan Baradae menembak Brigadir J atas perintah Irjen Pol Verdi Sambo. Tim sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia. Saudara E atas perintah saudara FS, saudara E telah mengajukan JC dan ini yang membuat peristiwa semakin terang, jelas Kapolri. Selain itu, saat pendalaman dan olah TKP juga ditemukan adanya hal-hal yang menghambat proses penyidikan. Kejanggalan-kejanggalan yang juga kita dapatkan sehingga hilangnya CCTV dan hal-hal lain sehingga muncul dugaan ada hal-hal yang ditutupi, katanya. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam konferensi pers juga menyebutkan saat ini telah ditetapkan 4 tersangka yang telah ditetapkan yakni Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Brigadir R atau Ricky Rizal, Kuat, dan Irjen Pol Verdi Sambo. Menetapkan 4 tersangka Baradae RR ketiga KM Irjen Pol FS, kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto di Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa. Sementara itu, Samuel Huta Barat yang merupakan ayah dari almarhum Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat menyatakan pihak keluarga tidak menyangka Irjen Pol Verdi Sambo terlibat dan menjadi otak pelaku pembunuhan anaknya. Saya sebagai ayah Yosua tidak menyangka jika pelaku utamanya adalah Verdi Sambo dan terkejut mendengarkan pengumuman dari Kapolri, kata Samuel Huta Barat di Muara Jambi pada Selasa malam. Keluarga tidak menyangka jika semua itu dilakukan atas perintah Verdi Sambo sehingga peristiwa pembunuhan itu dilakukan terhadap anaknya Yosua yang juga sebagai ajudan Verdi Sambo. Selama ini anak kami Yosua yang sudah bekerja selama 2,5 tahun dengan Pak Sambo itu tidak pernah mengeluh atas pekerjaannya dan mungkin disimpannya agar keluarga tidak mengetahuinya. Lanjutnya, saat berkomunikasi dengan keluarga di Jambi, anak kami Yosua tidak pernah mengembani pikiran kami. Begitu juga ketika dia pulang ke Jambi tidak pernah mengatakan hal yang buruk dan dia selalu menceritakan yang baik saja, ujar Samuel. Susno 2J soroti kekayaan dan gaya glamor Sambo dan istri. Kalau dari polisi saja gaji segitu nggak wajar. Gelora.com. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno 2J menyoroti gaya kehidupan ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo dan Putri Cendrawati yang glamor. Kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J di tangan Verdi Sambo di rumah dinasnya di Duren 3 masih menjadi sorotan banyak pihak. Kini kasus Verdi Sambo yang melibatkan 4 tersangka lainnya, Putri Cendrawati, Baradae, Brigadir R, dan Kuat Ma'ruf akan memasuki persidangan. Sambo JR dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 JO pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Di luar kasus pembunuhan berencana yang menjerat Sambo, sisi kehidupan mewah yang dimiliki Sambo terus menyita perhatian publik, khususnya saat proses rekonstruksi. Rumah pribadi Sambo dan Putri di Seguling tak bisa dipungkiri memang mewah. Selain itu, Sambo juga memiliki seri kendaraan pribadi yang harga bisa ditaksir mencapai miliaran rupiah. Menurut Susno 2J, kekayaan yang dimiliki Sambo dan Putri jika dari penghasilan gaji pokok sebagai Jenderal Bintang 2 Kepolisian adalah sesuatu yang tidak wajar. Tapi kalau dari polisi saja gaji segitu gak wajar. Penghasilan resmi itu tergantung dari pangkat jabatan masa kerja, ucap Susno 2 dilansir di sway.id dari tayangan YouTube Uya Kuya TV. Susno menduga jika penghasilan Sambo sehingga membuatnya memiliki kehidupan yang glamor berkat penghasilan di luarnya sebagai polisi. Hanya saja Susno mempertanyakan jika penghasilan di luarnya itu resmi halal atau resmi tidak halal.
Kalau sudah lebih dari itu, berarti bukan penghasilan resmi dari sebagai polisi. Tinggal ada dua resmi, halal atau resmi tidak halal. Resmi, halal atau resmi tidak halal, jelasnya. Kendati begitu, Susno menilai bisa saja Sambo dan Putih memang berasal dari keluarga yang ada, bukan sembarangan. Siapa tahu yang bersangkutan dari orang kaya, tapi kalau dia konglomerat keturunan kaya, wajar-wajar saja, tanda Susno. Seperti diketahui, Sambo dan Putih memiliki 4 unit mobil Lexus, antara lain Lexus LM 350, Lexus NX 300 F Sport, Lexus RX 300, Lexus LX 570. Deretan mobil tersebut ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar.